Selamat pagi untuk Mem dan teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sasaran dan pengembangan sikap profesional guru. Jadi yang pertama ada pengertiannya. Pengertiannya adalah guru. Guru adalah seseorang pendidik yang bertugas mendidik, membimbing, dan menilai peserta didik. Jadi guru bukan hanya sekedar mengajar saja, memberikan pengetahuan saja, tetapi juga bertanggung jawab, mencerdaskan bangsa, atau memperhatikan karakteristik siswa, kebiasaan mereka, dan juga perilaku mereka dalam kelas. Jadi bukan hanya mengajar tapi juga mendidik mereka menjadi bangsa, jadi orang yang cerdas dan juga berperilaku baik. Kemudian sikap profesional yang artinya adalah bekerja sesuai keahlian, penuh tanggung jawab, dan punya integritas. Jadi sikap profesional di sini adalah mereka memilih pekerjaan atau bidang yang pas dengan mereka, dengan keahlian mereka. Misalnya si A jago bahasa Inggris, si guru A ini jago bahasa Inggris, maka dia mengajar bahasa Inggris. Bukannya dia jago bahasa Inggris tapi dia malah mengajar MTK. Nah, ini yang membuat pembelajaran di sekolah menjadi tumpang tindih. Tapi biasanya ini juga terjadi karena kekurangannya guru dalam bidang tertentu, sehingga diperlukannya guru lain untuk menggantikan pembelajaran tersebut. Kemudian di sini penuh tanggung jawab. Jadi guru di sini bertanggung jawab atas siswa-siswanya dan tidak meninggalkan siswanya sendiri ketika ada masalah atau apapun itu. Juga mereka yang melihat siswa-siswa mereka agar siswa mereka tidak salah jalan dan tetap menjadi anak-anak yang baik dan masa depan mereka cerah. Kemudian punya integritas. Jadi guru ini harus punya integritas. Ya, karena kalau tidak punya integritas maka tidak dapat menjadi contoh yang baik. Contohnya jika guru melarang anak-anak mereka merokok tapi mereka sendiri merokok, maka anak-anak tidak akan percaya dengan guru tersebut. Kemudian tujuan penilaian kinerja guru. Jadi penilaian ini bukan untuk mempersulit guru, melainkan untuk membentuk guru menjadi guru yang lebih profesional, supaya guru semakin baik dalam mengajar. Jadi ini untuk membantu gurunya sendiri dan tidak mempersulit guru itu sendiri. Ini seperti ujian atau evaluasi supaya guru tersebut dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, dapat mengajar dengan yang lebih baik lagi. Kemudian supaya guru semakin update dan terus berkembang. Ya, jadi guru tidak stuck di situ saja. Misalnya dia senior, misalnya guru ini senior tapi dia tidak mau mengikuti arus. Maksudnya arus di sini adalah teknologi atau perkembangan teknologi. Ya, guru itu harus terus update karena kebutuhan anak-anak sekarang ada karena anak-anak sekarang cenderung menggunakan teknologi. Jadi dan mereka cenderung lebih cepat bosan. Ini ada plus minusnya. Ya, ini ada plus minusnya. Jadinya anak-anak itu lebih cepat nangkep. Tapi di sisi lain mereka juga cepat bosan. Sehingga pelajaran yang diberikan itu harus lebih menarik. Dan ini yang akan menjadi tantangan bagi kita calon guru ke depannya. Kemudian pembelajaran jadi lebih efektif dan menyenangkan. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, guru harus update, guru harus belajar mengajar dengan lebih efektif dan memperhatikan siswa-siswanya. Jadi mereka melihat interest siswanya masing-masing. Ya, dan mendekati mereka dengan cara tersebut. Jadi guru tidak ngasal saja tapi harus memiliki strategi untuk mengajar dan mendidik anak-anaknya.
Kemudian ada dasar kenaikan pangkat dan karir jabatan. Yang ini yang dijadikan syarat untuk naik jabatan, ya naik jabatan atau pangkat. Penilaian ini mengikuti aturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian sasaran sikap profesional guru. Jadi ini adalah kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh guru. Kemudian ada sasaran dan makna sederhana. Pertama, guru harus paham benar apa yang diajarkan. Kemudian memahami karakter siswa. Jadi guru harus paham benar apa yang mereka ajarkan dan mengajar tidak asal-asalan saja. Dan di sisi lain mereka harus memahami karakter siswanya. Jadi misalnya gurunya ini sudah paham pembelajarannya, tapi dia harus lihat lagi karakter siswanya itu seperti apa. Misalnya mereka lebih suka belajar dengan visual atau cerita, maka gurunya harus mengajarkan dengan cara yang disukai siswa tersebut. Kemudian setiap siswa beda cara belajarnya. Ya, jadi dari sekian banyak siswa, karakter mereka juga berbeda-beda, kesukaan mereka juga berbeda-beda. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran yang baik, jadi guru harus mengenal anak-anak tersebut dan apa yang disukai mereka dan mengajar sesuai minat dan bakat mereka. Kemudian mengajar dengan metode yang tepat dan jelas. Jadi guru harus mengembangkan diri mereka terus-menerus supaya metode belajar tepat sasaran. Jadi anak-anak ini belajar sesuai dengan sasaran yang diberikan. Ya, jadi guru harus terus dievaluasi kinerja mereka, metode yang mereka gunakan, cara mengajar mereka kira-kira masuk atau tidak ke anak-anak mereka. Kemudian harus ikut pelatihan, seminar, dan forum pendidikan. Jadi dengan lebih banyaknya pelatihan, seminar, forum pendidikan ini akan terus memperbaharui pengetahuan guru tersebut supaya dia dapat banyak wawasan, supaya dia dapat mengajar dengan lebih baik lagi dan dapat mengevaluasi pembelajaran mereka. Kemudian aktif dalam organisasi profesi. Ini supaya mereka mendapat wawasan dan relasi antar guru. Ya, jadi supaya guru-guru ini bersosialisasi, dan jika misalnya anak mereka ada wali kelas mereka memiliki anak yang berbakat dalam bidang olahraga, misalnya sepak bola, dan guru ini mengenal baik guru olahraga ini, maka akan lebih mudah aksesnya untuk anak ini mengikuti lomba-lomba tersebut dikarenakan relasi guru tersebut yang baik dengan guru yang lainnya. Kemudian pengembangan sikap profesional. Bagian ini menekankan bahwa guru perlu terus belajar dan berkembang agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Ya, jadi di zaman depan, di zaman kedepannya teknologi akan semakin canggih, dan tentu saja kita sebagai calon guru harusnya kita yang menyesuaikan dengan perubahan zaman, bukan kita yang menuntut anak-anak kita untuk mengikuti zaman kita atau zaman sebelumnya. Jadi kesimpulannya, guru yang profesional adalah guru yang menguasai materi, memahami siswanya, mengajar dengan baik, terus mengembangkan diri mereka, dan terus menyesuaikan diri dengan perubahan, kemudian aktif dalam komunitas profesinya. Dengan itu semua, maka guru dapat menjadi guru yang profesional dan baik dalam mengajar dan juga mendidik. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.